mengenalkan nama dan karakter yang kami pilih. Saya Jensya sebagai narator. Saya Tania Aulia sebagai Arya dan Raja Bintara. Saya Suwira Mayani sebagai Saya Ramesya Rizky sebagai bidadari ke-6. Saya Natul Mesya sebagai bidadari ke-5. Saya Diba sebagai bidadari 1 dan Laras. Saya Syifa Nadir Pramesti jadi Ibu Jaka. Saya Refleksi Pro sebagai Jaka Taruk. Saya Mila Prenatsir sebagai Nawamulan. Hai semuanya, saya Viviani Alisa sebagai Ratu di Kerajaan. Saya Falisa Diana Karolin menjadi bidadari 2. Saya Cantika Wulandari sebagai bidadari 3. Saya Karana Niklan menjadi bidadari 4 dan menjadi patri. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Dahulu kala di desa terpencil, tinggallah seorang anak dan ibu yang bernama Jaka Taruk. Jaka Taruk sudah ditinggal ayahnya sejak ia masih kecil. Suatu hari ketika mereka sedang berkebun di ladang, Ibu kenapa? Tidak apa-apa, Mak. Kalau begitu, siapa saja Bu yang mengerjakan kejadian buah ini? Terima kasih, Nak. Ibu masih kuat kok. Apakah Bu yang siapa saja yang mengerjakannya? Betul sekali. Memiliki anak seperti kamu, Nak. saat hari sudah semakin petang, ibu dan Jaka Taruk memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya mereka di rumah, mereka pun mulai makan malam dan berbincang-bincang terkait hari ini. Nak, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa Bu? Nak, lihat, kamu sudah dewasa. Sudah pantas untuk kamu mengganti. Kakak mau menikah, Nak. Ibu ingin sekali. Tapi jadwal begini menikah Bu. Tapi, jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurus Jaka? Jangan berbicara seperti itu Ibu. Ibu hanya merasa semakin lemah, Nak. Ada yang berbeda dengan ibu. Pergantian hari pun tiba. Ibu dan Jaka Taruk mulai bersiap-siap untuk berkebun seperti hari biasanya. Namun, pada hari ini, Jaka Taruk menyadari bahwa ibunya terlihat sedikit kelelahan dan berbeda daripada hari sebelumnya. Tumben Ibu yang menyampaikan soal ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu hanya ingin kamu tidak terlalu kelelahan saat bekerja. Terima kasih Bu. Sudah, sama-sama, Nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa pergi berkebun denganmu. Sudah, kerjakan saja Bu. Ibu istirahat aja di rumah. Besok pergi dulu ya Bu. Iya, Nak. Hati-hati.
Walaupun ia bekerja sendirian, ia tetap semangat mengingat ibunya yang sedang sakit di rumah. Andai saja menjadi suamiku, pasti bahagia. Saat hari sudah mulai petang, saatnya Jaka Tarub untuk pulang ke rumah dengan membawakan hasil panen. Tak lama, sesampainya ia di rumah, Jaka Tarub pun terlihat sangat panik melihat keadaan rumah yang sangat berantakan. Bu, Jaka sudah pulang. Bu, Ibu, tolong berantakan ya. Tak lama kemudian, Jaka Tarub menemukan ibunya sudah tergeletak di lantai. Bu, Bu, Bu kenapa Bu? Maafkan semua kesalahan ibu, nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu. Selamat pergi hidupku. Ada lagi mengurusmu nanti, Jaka. Jangan tinggalkan Jaka Bu. Jaka Tarub menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya sendirian di rumah. Setelah kejadian itu, Jaka Tarub pun terlihat lebih sering menyendiri dan selalu merenung. Sedangkan Alkisa di sebuah hayangan. Terlihat bidadari 6 dan 7 berencana untuk pergi ke Mayapada dulu. Hari ini cerah. Takkan akan mengajakku untuk mandi di Mayapada. Rasanya tadi aku melihat kain baru seperti kertas kain. Rasanya sejuk banget. Itu bagaimana? Kamu ini aneh deh kalau kamu yang benar itu untuk pisau. Setelah percakapan tersebut, bidadari 5 menghampiri bidadari lainnya yang sedang duduk di taman untuk bercengkramannya. Kakak, ada apa adikku? Halus sekali kamu hari ini. Iya kakak, ayo kita ke Mayapada. Aku yang kemarin di telaga, aku rindu. Wah, yang bagus. Mama tidak ke Mayapada, apalagi sudah musim. Kalau gitu nanti kakak nggak bisa dulu kan kakak terkuat. Dengan perasaan sangat senang, bidadari 5 menghampiri bidadari 6 dan 7 untuk memberitahu bahwa mereka akan segera pergi ke Mayapada. Ih, bau. Kalian jorok deh, pasti belum mandi. Ibu bisa marah loh kalau kita nyambi pada masih bau. Pergi. Gimana sih, Kak? Kita akan ke Mayapada, mandi di telaga. Wah, rasanya bagai musuh kulit. Dinginnya kan melangkah darahku. Kebiasaan deh kalau mengalir sampai ke petani. Ketika mereka sedang berkumpul, bidadari 1 terlihat menghampiri mereka dengan membawa secangkir gelas berisikan teh. Bapak, ada dia. Hubungi mereka ingin mandi di telaga. Jadi Pak, aku ingin mandi di telaga. Kita pergi sekarang, Pak. Iya. Sekarang, Kak, sebelum matahari terbenam. Mereka pun lalu menghampiri ibu yang sedang duduk di taman. Saya dan adik-adik
putaran kita bahwa aku belum cantik kata mungkin salah satu yang besar jodohku. Jakarta pun berjalan mendekat menuju telaga. Kemudian, ia menemukan selendang wanita-wanita tersebut yang tergeletak bersama. Setelah ia selesai memilih, ia mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Selendang itu adalah milik Nawangwulan. Kemudian, trompet kerajaan pun berbunyi. Cepat adik-adikku, kami kembali suruh kita pulang. Tapi kak, selendang-selendangku tidak ada. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Bidadari yang lain pun sibuk untuk mencari selendang Nawangwulan yang entah kemana hilangnya. Bagaimana ini? Padahal tadi selendang adik Nawangwulan ada di sebelah selendangku. Ya, aku juga sudah mencari selendang Nawangwulan, tapi tak bisa ditemukan juga. Ya, aku juga sudah mencoba mencarinya, lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa berada di Mayapada terusan, kita harus pulang sekarang juga. Maafkan aku adik Nawangwulan, mungkin ini sudah takdir adik untuk tinggal di Mayapada. Tapi kak, bagaimana dengan aku di sini? Aku sendirian. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal adik Nawangwulan. Keenam bidadari cantik itu pun akhirnya meninggalkan Nawangwulan sendiri. Selendang milik Nawangwulan pun belum juga ditemukan. Nawangwulan merasakan kesepian dan menangis di tepi telaga. Jakataru pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan mendekati Nawangwulan untuk mencoba menghiburnya. Mengapa kau menangis gadis cantik? Selendang-selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang. Kayangan. Jadi kamu adalah seorang bidadari. Tidak usah takut begitu. Aku tak akan melukaimu bidadari cantik. Daripada tinggal di hutan sendirian, lebih baik kamu ke rumahku. Kau bisa tinggal untuk sementara waktu. Iya. Kau bisa tinggal sama aku di kamar. Oke lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Kamu bagus. Aku Jakataru. Ayo kita tuh. Dengan perasaan sangat senang, Nawangwulan mengikuti Jakataru untuk pergi ke rumahnya. Ia menerima ajakan Jakataru karena ia tidak tahu harus berbuat apa lagi di bumi sendirian. Sedangkan di Hayangan, kakak-kakak dari Nawangwulan merasa takut untuk menghadapi ibu mereka. Mereka takut bahwanya ibu mereka akan marah karena mereka meninggalkan Nawangwulan sendirian di bumi. Ketakutan mereka pun akhirnya benar-benar terjadi. Anak-anak itu sudah pulang. Tunggu sebentar. Kenapa kalian hanya berenang? Di mana Nawangwulan? Kenapa kalian pulang tanpa adik kalian? Maaf ibu, kami tidak bisa ikut kami kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya ibu, selendang adik Nawangwulan tak bisa ditemukan. Jangan mencari. Ibu kecewa dengan adik. Karena ingin kecewakan adik kalian sendirian di Mayapada. Hari demi hari, antara Jakataru dan Nawangwulan pun berlalu. Mereka semakin menyatu, semakin dekat, dan semakin mengenal satu sama lain. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk segera menikah. Tetapi, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Orang itu adalah Laras dan Arya. Kemudian, Laras dan Arya pun berencana untuk menghancurkan pernikahan Nawangwulan dan Jakarta. Benci dengan keluarga mereka. Meskipun sama kalian dengan kamu. Kita harus
keluarga mereka. Apa bicara? Harus bantu aku mendapatkan jatah. Tapi aku butuh gimana? Imbalannya apa? Sebagai imbalannya, kamu akan mendapatkan imbalan dari aku itu jatah Nawang Wulan. Oke, aku setuju. Mereka berdua pun akhirnya berusaha untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Namun, usaha Laras sangatlah gagal. Setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub sudah cukup lama, mereka dikaruniai oleh seorang putri. Putri mereka bernama Nawang Asih. Setelah Nawang Asih beranjak dewasa, permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun semakin bertambah. Terusirlah rasa ingin tahu Jaka Tarub tentang hasutan ayah dan Laras. Hei Jaka, apakah kamu tidak curiga pada istrimu? Apa maksudmu? Bukankah selama ini Nawang Wulan tidak mengizinkan untuk membuka bakul yang digunakan untuk memasak nasi? Ya, itu yang benar. Tapi apa masalahnya? Apa kamu tidak curiga? Karena bakul yang masuk seolah-olah tidak pernah digunakan. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub pun ingat dengan perkataan dan hasutan Laras dan Arya. Karena hatinya dipenuhi oleh rasa penasaran, Jaka Tarub pun berniat untuk membuka kukusan yang ada di depan itu. Loh, ternyata selama ini Adina hanya masuk dengan sebutir beras. Apa saja selama ini beras di rumah masih banyak? Kenapa? Indah, aku sudah tidak apa-apa Indah. Aku harus pergi ya. Ada pekerjaan pada pesan. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun kemudian membuka isi kukusannya. Pada saat itulah ia tahu bahwa setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya lah yang telah membuka bungkusan tersebut, sehingga kesaktiannya pun perlahan menghilang. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menunggu dan menapi beras seperti perempuan pada umumnya. Karena tumpukan berasnya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendangnya yang terselip di antara tumpukan beras. Akhirnya, tahulah ia bahwa suaminya lah yang telah mencuri pakaiannya. Ternyata selama ini Jaka Tarub yang memberikan selendangku. Maka saja suami terus berkurang. Dan pada akhirnya aku bisa menemukannya kembali. Masih sudah memberikan dan membawakan. Setelah Nawang Wulan ketahui selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk segera kembali ke kahyangan dan meninggalkan Jaka Tarub beserta putrinya Nawang Asih. Indah, bagaimana nama pernikahan sama aku? Akhirnya, dengan rasa keterpaksaan, Jaka Tarub dan kedua putrinya mengikhlaskan kepergian Nawang Wulan. Bahkan mereka
kali kayangan, Nawangwulan tidak merasakan adanya kebahagiaan, melainkan sebuah penderitaan. Penderitaan Nawangwulan dan keluarganya dimulai saat kedatangan oleh jin jahat pimpinan Raja Bintang yang sudah lama ingin mempersunting Nawangwulan dan keenam kakaknya. Keinginannya pun tentu saja ditolak mentah-mentah oleh sang ibu dan ketujuh bidadari. Hei, di mana tujuh calon istriku? Apa maksudmu? Bukankah aku sudah pernah bilang padamu bahwa aku akan mempersunting ketujuh putrimu? Iya, itu kan dulu. Lagi pula, aku tidak pernah berjanji untuk menikahkan ketujuh putriku padamu. Jangan bikin aku membuat kekerasan kepadamu. Kami tidak takut denganmu, Bintara. Nawangwulan akan aku bawa. Bagaimana? Jika kamu tidak bisa memberikan kembali, aku akan membawa dia kembali. Lepaskan! Bawa anakku kembali! Baik, Ratu. Peperangan antara jin dan tidak akan digalakkan lagi. Namun akhirnya Raja Bintara pun kalah. Setelah selesainya peperangan itu, Nawangwulan pun kembali ke Mayapada untuk mengunjungi suaminya Jakataru dan anaknya Nawang Asi. Ibu, Asi. Apa tadi sekali lagi? Ya, sayang. Apa Dinda akan beli kayangan? Kalau gitu, bagaimana kalau kami mengundur nama Dinda? Nama aku ketika kalian mulai bulan, maka aku akan mengundur kalian dari sana. Setelah kejadian itu, Jakataru dan Nawang Asi sering kali melihat bulan untuk mengenang Nawang Wulan. Sekian pementasan drama terkait Jakataru dan 7 bidadari.